Pada kesempatan edisi kali ini kita akan membahas atau mengulas topik yang sangat menarik, yaitu tentang etika dalam memegang, kemudian membawa dan juga menggunakan senjata api. Kira-kira banyak di antara kita sebagai orang awam yang butuh informasi atau edukasi lebih lanjut mengenai etika dalam senjata api ini. Kira-kira seperti apa yang benar, yang safety. Kita udah kehadiran Mas Denny AJD. Apa kabar Mas Denny? Apa kabar Mas Ari? Oke, baik. Yang pasti untuk kesempatan podcast kali ini kita akan mengulas tentang etika senjata api Mas Denny. Kira-kira Mas Denny bakal menjelaskan lebih detail seperti apa etika saat orang awam ataupun sipil memegang, membawa, serta penggunaannya seperti apa Mas? Oke, pertama kita di open area. Oke, di ini yang kita anggap sebagai shooting range. Terus kali ini format agak beda ya, Mas Ari, ada mejanya kan. Kita akan banyak simulasi di sini ya. Iya, lebih ke simulasi. Saya juga bawa ini bukan senjata api, ini airsoft gun. Oke, airsoft gun. Ini wujudnya unik, mungkin kalian tahu modelnya apa. Demi safety, saya nggak bawa yang api. Terus nanti kita akan ngundang bintang tamu kita, Pak Ade, untuk kita coba. Jadi gini, saya pengen mempersilahkan Pak Ade yang awam untuk ceritanya menembak suatu sasaran yang ada di sana. Gitu. Nah sebenarnya juga posisi Mas Ari nggak boleh ada di situ sebenarnya kalau emang posisi sasaran ngadep ke sana. Atau yang kita sebut sebagai down range. Tapi ini kan untuk kepentingan atau keterbatasan frame keterbatasan ini ya. View kita ya, jadi Mas Ari terpaksa di sana. So first thing first, kita langsung coba peragakan dulu. Nanti saya sebut kalau ada kesalahan di mana saya stop sequence penembakannya. Setelah itu baru kita bahas sebenarnya rulesnya apa aja sih. Oke, Mas Ade, Pak Ade, boleh sini. Nah itu dia bintang tamu kita. Bintang tamu kita di podcast kali ini. Kita akan mengetahui nih bagaimana orang awam ketika pertama kali memegang ataupun menyentuh senjata api. Sebenarnya benar nggak sih? Bakal ada penjelasan dari Mas Denny AJD. Saya pindah posisi. Pindah posisi. Jadi kita bikin clear daerah sana. Kita anggap ini tempat sasaran. Kita sebutnya down range. Nah, silakan Pak Ade. Stop. Ada 2 kesalahan yang Pak Ade lakukan di sini. 3, sorry. Silakan masukin lagi. Kesalahan dalam hal apa itu? Jadi salahnya tahu nggak, Pak Ade? Apa tuh salahnya? Apa tuh salahnya? Pertama, kalau kita mau pegang senjata api, ini kita anggap senjata api ya. Pertama, Pak Ade harus konfirmasi ulang. Misalnya tadi saya udah kasih otorisasi, tapi Pak Ade harus izin Mas Den untuk buka atau ambil senjatanya atau harus menggunakan. Menanyakan ulang lagi ya? Menanyakan ulang. Takutnya mungkin saya salah sebut, panggil ke Pak Adi atau siapa gitu, tapi Pak Ade yang ngambil gitu kan. Itu bisa kebalik-balik. Nah, kedua, harus untuk senjata harus dilihat dulu nih. Kopernya kita intip dulu. Make sure senjatanya ketika dalam keadaan kebuka sudah menghadap ke down range. Jadi bukan menghadap ke sini, bukan apalagi menghadap ke belakang. Tapi sebelum dibuka, intip dulu. Benar atau tidak gitu? Ngadepnya ke down range. Jadi pas kita buka harus ngadap seperti ini. Bisa diulang, Pak Ade? Ini Mas Denny untuk siap, dibuka. Silakan. Guys, jadi diintip dulu arah senjata kemana, arah larasnya kemana. Ketika sudah yakin mengarah ke down range, baru silakan. Sekarang silakan pegang. Stop lagi, salah lagi. Salahnya di mana? Tadi saya lupa nanya, Pak Ade pernah nembak atau belum sebelumnya? Apakah punya airsoft gitu sebelumnya? Biasanya saya tanya itu dulu. Ini nandanya kalau
ngambil jari sudah masuk seperti ini, ada kemungkinan Pak Ade nggak pernah punya airsoft, nggak pernah nembak. Jadi etika dasarnya belum tahu. Jadi yang penting adalah harus melakukan posisi trigger of finger. Kita masukin jari telunjuk ini kalau memang ready untuk nembak, sudah load segala macam dan sudah bermaksud untuk ngancurin target gitu. Jadi kalau belum mau ngancurin target, finger of trigger keharusan. Oke? Siap. Siap. Sekarang coba izin dilepas dulu. Kita copot magazinnya ya. Misalkan ini ada magazinnya. Oke, misalnya kita masukin nih. Saya kasih ke Pak Ade, finger of trigger. Nah, Pak Ade nanti silakan maju. Oke, ceritanya kokang senjata, ceritanya ya. Dari kokang senjata. Terus tembakin. Kokangnya. Ceritanya. Kokangnya ya gitulah. Ini agak aneh soalnya. Kejar kokangnya. Oke. Sekarang Pak Ade ceritanya tembakin. Pencet aja nih. Pencet aja. Oke, sip. Ceritanya habis. Oke. Kembalikan senjatanya sekarang. Ya. Oke. Sekian. Nanti kita jabarin lagi kesalahannya di mana. Saya udah rekam kesalahannya. Thank you, Pak Ade. Terima kasih. Thank you. Baik, terima kasih Pak Ade yang udah menjadi tamu kita di podcast pada kesempatan ini. Mas Denny tadi ternyata bagi orang awam atau orang yang pertama kali memegang ataupun menyentuh senjata ternyata banyak kesalahan. Kira-kira Banyak kesalahan. dasarnya apa gitu? Etika pertama yang harus diterapkan bagi orang awam ketika menyentuh, memegang ataupun menggunakan senpi ini, Mas. Oke, jadi tadi masih ada beberapa kesalahan lagi yang dilakukan sama Pak Ade. Oke, saya contohin dulu. Mas Arif bisa ke sini? Oke, tadi mundur lagi ya. Intip. Oke, pastikan laras ngadap downrange. Misalnya saya komplit dengan saya copot, magazinnya saya copot. Oke. Saya ambil senjatanya, magazin tangan kiri. Misalnya saya diperlukan untuk maju, mendekati sasaran. Karena untuk pemula ya, untuk pemula kita nggak ngasih sasaran jauh. Kita masukin magazin. Oke. Mengingat nih pistolnya Luger, replika Luger, jadi ngokangnya agak lucu ya. Kita masukin magazin. Pastikan semua loading dan shooting sequence laras menghadap ke downrange, always. Nggak pernah bawa pistol dalam keadaan laras ke bawah, nggak boleh laras ke atas, apalagi laras ke muka, nggak mungkin gitu ya. Jadi harus sudah always downrange. Nah, ini dilema juga. Saya menggunakan replika airsoft, replika dari Luger P08. Ini buatan Jerman ya, yang dirancang sebenarnya untuk nembak satu tangan. Oke. Jadi bukan untuk dua tangan, tapi nggak apa-apa kita nembak dengan gaya modern, which is kita pegang dengan dua tangan, kita bidik. Oke. Ketika udah yakin untuk menembak, baru jari dipersilahkan masuk, press trigger. Oke. Untuk tata cara nembak, bidik segala macam di handgun dan senjata nanti di episode lain lagi. Oke. Mas Ari ya, soalnya deep banget. Jadi kita nanti masalah itu bisa lebih lama lagi. Oke. Apa yang kesalahan dilakukan sama Pak Ade tadi adalah pegang satu tangan. Oke, itu nggak dianjurkan untuk pemula, apalagi dengan ini dianggap kaliber 9 mm, satu tangan sangat nggak dianjurkan. Kedua, bidiknya salah, bidiknya tidak front sight dan aperture-nya nih posisinya nggak disejajarkan, tapi tadi begini. Nah, kalau nembak seperti itu peluru pasti ke atas. Oke. Terus kesalahan berikutnya ada lagi, ketika balikan senjata tidak melakukan namanya unloading atau clearing sequence. Jadi setiap kita nembak, Kosongkan magazin ya. kosongkan magazin, bang, dia lock back, kita tarik ke badan kita, keluarkan magazin, klik, cek lagi, klik.
sama kayak bawa mobil manual yang giginya harus kita goyang-goyangin. Berarti saat mengeluarkan magazin itu juga posisinya harus tetap ke depan ya? Harus tetap ke depan. Kita cek lagi. Ini jadi kayak gini mobil kita gini-giniin. Pastikan nggak ada amunisi tertinggal. Kita klik lagi. So clear ya? Harus clear. Show clear istilahnya juga. Oke. Kesalahan tadi yang Pak Ade lakukan adalah berikutnya. Pas kembali, larasnya menghadap ke belakang. Oh, begitu. Bayangkan, senjata belum clear, mengembalikan senjata dalam posisi laras ke belakang mengarah ke pelatih. Pelatihnya bisa almarhum nanti. Seperti Gitu. itu. Jadi shooting sequence itu complicated. Kalau bagi yang nggak biasa ya, kalau kita kan sudah sebiasa dengan step-stepnya. Seperti itu, Mas Ari. Oke, iya. Jadi memang tahapan untuk pemula atau orang yang baru pertama kali mungkin ketika mereka disodorkan atau ditawarkan untuk memegang, mungkin seperti yang tadi Pak Ade lakukan gitu ya, bagi orang awam, mereka belum tahu protokol atau prosedur step-step apa sih yang harus dilakukan ketika baru pertama kali itu, Mas. Dengan penjelasan Mas Denny tadi, mungkin kita sebagai orang awam atau orang-orang di luar sana menjadi lebih tahu nih, lebih paham etika apa yang ketika pertama kali harus dilakukan ketika pertama kali memegang Senpi ini, Mas. Oke, saya kembali ke sana atau tetap di sini? Masih di sini dulu deh. Oke, baik. Jadi seperti ini. Pertama, kita harus sebenarnya 6 basic rules untuk menghandle senjata api. Pertama, kita treat atau menghandle senjata seakan terisi. Oke. Jadi emang kita anggap ini udah pasti kisi, udah pasti bahaya. Jadi jangan pernah kita nganggap dia aman-aman aja, atau misalkan banyak teman yang misalnya awam, dia pegang senjata langsung masuk jari seperti ini. Kalau saya tegur gitu kan, dia bilang kan nggak ada isinya. Kata siapa nggak ada isinya gitu. Oke, atau enggak sama juga, dia pegang, dia ngarah-ngarahin loh, bercanda-bercanda. Nggak gitu juga. Ini kalau sebagai Senpi, ini adalah alat untuk menghancurkan. Oke, bukan untuk mainan. Nggak, airsoft pun nggak etikanya nggak seperti itu, karena cukup sakit kalau kena. Terus kedua, kita harus tadi arah senjata sudah harus down range, ke arah sasaran, bukan ke atas, bukan ke bawah. Kenapa bawah pun dibilang nggak aman? Karena peluru masih bisa rekoset. Kalau terjadi tembakan, jadi mantul dia. Mantul untuk sekian derajat di tanah itu bisa mantul, bahkan di air pun bisa. Oh. Dan ada juga ada yang mereka pikir kalau rendah banget nggak mantul dong. Iya, tapi bisa kena kaki. Oke, banyak korban seperti itu. Terus ke atas sama juga, sesuatu yang terbang ke atas atau melesat ke atas pasti jatuh juga, nggak mungkin dia bakal ngorbit bumi atau bakal ke bulan, enggak. Apakah jatuhnya amunisi projektil mematikan? Mematikan, Mas Ari. Oke, yang ada ketika terjadi tembakan ke atas by accident, kita tuh harus kocar-kacir ngumpet. Kita jangan, aduh di mana nih mendaratnya, nggak bisa. Nyawa sudah terancam sekitar situ. Oke, terus ketiga, kita harus tahu surrounding area kita, termasuk background apa yang bakal jadi sasaran. Misalkan ini sasaran adalah kertas, tapi backgroundnya ternyata ada orang mau mandir segala macam. Itu nggak bisa. Nggak bisa, harus pastikan clear, bener-bener aman ya. Iya, harus clear. Dan juga kiri kanan juga termasuk di downrange. Jadi kemarin pas kita syuting di mana? Lapangan tembak ya. Kan ada yang tiba-tiba foto-foto di siapa kemarin tuh siapa? Ada foto-foto di area downrange. Gitu tanpa izin kita. Itu menyalahi aturan ya? Menyalahi aturan. Jadi kita lagi ngobrol tiba-tiba, lah ngapain di downrange gitu kan. Jadi kalau untuk ke downrange itu sebenarnya izin dulu. Izin downrange, clear gitu kan. Harus ada announcement-nya bahwa dia akan ke downrange. Jadi nggak bisa langsung datang sana lihat segala macem. Karena orang nggak aware kadang-kadang. Udah siap ambil orang mau nembak, isi peluru, begini aja ternyata ada orang di situ. Apalagi kalau dia pakai pakaiannya yang samar gitu. Iya. Mungkin apalagi kalau pakai loreng Indonesia, nggak kelihatan dong. Oke, terus kelima harus ngerti how to operate-nya.
Minimal juga harus ngerti mekanisme dasar. Bener. Nggak harus ngerti ada berapa sih sistemnya senjata segala macam. Enggak, yang penting kita ngerti perbedaan mekanismenya antara revolver atau antara yang semi auto. Kalau ini adalah semi auto jatuhnya. Karena ini replika dari Luger P08. Ini semi auto, namanya toggle lock. Toggle lock itu agak complicated sistemnya. Buatan tahun berapa nih Mas? 1908 ya, kalau nggak salah ya, saya lupa sih. Tapi ini sempat dipakai sama tentara Jerman Perang Dunia Kedua alias Nazi. Itu seperti ini, dia di handle untuk ditembak dengan satu tangan bukan dua tangan. Tapi kembali lagi ini adalah airsoft, ini pakai gas, jadi cukup safe sebagai peragaan. Oke, terus terakhir how to store the handgun senjatanya. Jadi kita store harus kita punya hard case. Dipisah magazinnya dengan senjata ketika taruh seperti ini gitu ya. Terus peluru apalagi terpisah juga, sebaiknya terpisah dari hard case, jangan disamain. Untuk penyimpanan, kalau untuk yang izin olahraga itu di lapangan tembak kita ada locker sendiri. Kalau untuk izin IKSA atau izin bela diri itu kita harus punya berangkas sendiri di rumah. Jadi kita aman, ya? Harus begitu. Atau mungkin semacam tempat rahasia yang tidak diketahui oleh anak kecil atau mungkin jauh dari lebih baik lagi. Ya? Lebih baik lagi. Jadi kita nggak bisa kita punya senjata api izin resmi, izin bela diri, walaupun dalam hard case tapi kita taruh sembarangan, taruh di kolong segala macam, nggak bisa. Tetap harus ada berangkasnya. Khusus untuk senjata. Baik, Mas ini buat penyimpanan ini kan boleh dikata kalau orang awam bilang pistol gitu ya. Bagaimana dengan yang senjata laras panjang kategori itu ataupun senjata laras pendek itu, apakah butuh hard case juga atau masukkan ke handgun atau seperti apa, Mas? Untuk senjata apapun ada hard case atau soft case harus. Ketika emang diamankan di rumah itu dalam posisi dalam berangkas senjata khusus. Ketika untuk transport baru masukin hard case. Jadi kalau transport jangan untuk, apalagi untuk keperluan apa ya? Kita pengen latihan nih, gitu kan? Senjata yang untuk latihan ya ditaruhnya di sini. Jangan main taruh di sini. Bener. Seperti kecuali itu. Emang untuk kebutuhan bela diri gitu kan. Dia isi mungkin dia chamber dulu kalau emang ready untuk ikutin untuk antisipasi keadaan di genting, baru dia holster. Seperti itu ya. Kalau untuk bela diri, tapi kalau untuk latihan sebaiknya emang masukin sini. Jangan latihan dalam keadaan seperti ini. Ya, misalnya dibawa seperti ini kan. Dia latihan nggak bawa hard case, nggak bawa apa, dia datang, oke, nih senjata gue. Langsung nembakin. Etikanya nggak gitu. Cowboy banget. Bener. Tetap ini senjatanya. Taruh di meja sekali lagi. Mas Denny, ketika ketika kita ataupun orang awam yang sudah mempunyai lisensi membawa senjata api, bagaimana dalam perjalanan bila orang tersebut menggunakan transportasi seperti sepeda motor ataupun mobil, itu kan istilahnya tidak diketahui oleh orang lain gitu. Etikanya membawanya dalam berkendara seperti apa ya? Tadi sama, harus dengan hard case. Tapi kembali ya, ini untuk kebutuhan apa nih? Untuk kebutuhan bela diri atau untuk olahraga. Kalau olahraga emang dengan senjata dengan status izin bela dirinya, karena senjata dengan status izin olahraga itu harus disimpan di locker di lapangan tembak. Tidak boleh untuk dibawa pulang, termasuk dengan peluru dan spare part segala macam. Untuk yang bela diri, kalau kita emang senjata izin bela dirinya digunakan untuk latihan, kita taruh di hard case. Tapi kalau emang kita gunakan sebagai alat bela diri, tetap nempel di badan. Dan itu nggak boleh ditinggal di mobil. Nggak boleh tinggal di mobil. Jadi kita punya, itu tanggung jawab kita untuk nempel terus ke badan kita. Tapi dalam keadaan peluru lepas ya? Kalau untuk bela diri, jangankan peluru lepas, Mas Ari. Magazin masuk penuh dengan amunisi, bahkan keadaan sudah chamber. Jadi amunisi sudah ada di chamber itu diperbolehkan.
Yang saya tahu ya, kalau saya kurang pasti untuk hukum Indonesia apakah diperbolehkan chamber dulu atau enggak, tapi yang pasti adalah magazin sudah terisi penuh, terpasang. masukkan senjata, kita holster di sini itu boleh. Dalam posisi tadi, dalam status izin bela diri. Oke. Kemudian juga ini menarik Mas ini kadang kala ya mungkin apakah ini berlaku juga buat aparat TNI Polri ataukah sipil Mas dengan etika seperti ini? Karena pernah suatu kali itu saya pernah melihat orang yang mungkin sudah membawa senapan gitu atau senjata gitu, dia selalu memegang-megang gitu. Jadi seakan-akan saya nggak tahu deh apakah untuk meyakinkan orang bahwa dia lagi megang senjata, tapi posisinya tuh dia kayak terus memegang seakan-akan memeriksa gitu, masih ada nggak ya, apa lepas saya copot apa enggak gitu. Jadi itu sebenarnya bagi orang awam, orang sipil yang melihat jadi ada rasa khawatir gitu. Oke, jadi gini. Ya? Untuk aparat keamanan pasti sudah melalui proses latihan dasar. Oke, basic trainingnya sudah. Saya nggak tahu berapa kali basic training ya. Tapi memang dianjurkan lagi untuk mengikuti sertifikasi TRI. Apa itu? Tembak Reaksi Indonesia atau sertifikasi IPSC. Jadi biasanya itu penataran 3 hari plus nanti ujiannya juga. Jadi untuk memastikan bukan masalah dia nembaknya tepat, tapi masalah etika pengguna senjata api. Ngerti mekanismenya, ngerti bahayanya. Itu dulu. Nah, jadi sebenarnya sipil sama aparat sama aja treatmentnya untuk gun handlingnya. Saya juga pernah ngelihat satu kasus, istri saya ngelihat aparat keamanan waktu itu bawa AK ya, jadi pengamanan untuk apa sih? ATM. ATM waktu itu kan. Itu larasnya ngadepnya ke sana. Bukan yang muzzle down tapi muzzle up. Nah, ngelarasnya ngadep ke muka orang, masuk lift waktu itu mengarah ke muka istri saya kan langsung, Pak, itu larasnya dong Pak, gitu kan. Karena istri saya ngerti masalah seperti ini karena dia petembak juga. Benar. Jadi langsung, nah untung pada saat itu sang aparat dia turunin muzzle-nya. Kita tidak tahu ya apakah itu senjatanya lagi terisi atau tidak gitu. Nah, kembali lagi ke rules pertama. Kita memperlakukan semua senjata seakan terisi. Benar ya. Dan juga pernah ini ada kasus yang waktu itu bisa di Google ya, kalau nggak salah di Pondok Indah Mall atau di Kelapa Gading, saya lupa. Jadi meletus. Senjatanya AK waktu itu meletus, kena lantai, rikoset pelurunya kena pengunjung. Pada saat posisi senjatanya sini, kan AK. AK. Jadi selempang di badan, meletus. Gimana caranya? Yang saya bingung itu kenapa bisa sampai meletus. Jadi kemungkinan besar sebelum dia turun dari mobil pengamanan itu di chamber dulu AK-nya, seakan kayak turun ke medan tempur gitu kan. Bener. Nah, saya nggak ngerti SOP-nya untuk pengamanan ATM atau gimana. Emang harus di chamber atau enggak? Tapi yang saya tahu ya seperti itu. Nggak perlu kali ya. Nah, saya kurang ngerti itu SOP-nya seperti apa. Gitu. Oke Mas, begitu juga mungkin dengan etika ketika berfoto gitu. Kira-kira kadang-kadang mungkin kita sebagai orang awam ketika diajak foto bersama, kita justru menodongkan larasnya ke depan gitu. Etikanya seperti apa saat kita berfoto atau pamer di media sosial? Oke, jadi gini, untuk foto, misalkan tadi let's say lagi ini senjata api ya, kita anggap ya. Ketika ini senjata api ada di meja, tadi saya di awal dilarang menyentuh tanpa izin gitu. Jadi kadang-kadang ketika saya melatih suka ada yang over excited, main ambil aja, main selfie. Bener kan? Tanpa izin main selfie. Itu bener. Seperti apa itu? Itu biasanya kalau kayak gitu saya usir dari lapangan biasanya ya, kalau udah nggak bisa dikontrol. Minimal pun kalau mereka pun izin gitu untuk foto, untuk ngambil senjata, itu ada momennya. Selesai latihan, amunisi udah habis, kita cek ulang, silakan foto. Tapi foto pun yang nggak bisa. Oke, aman ya, airsoft pula. Jadi nggak bisa yang begini nih Mas Ari misalnya gitu. Oke deh, coba Mas Ari sini. Kita nggak boleh yang selfie yang
begitu. Benar, gitu. Berarti jatuhnya kayak mengancam gitu ya? Iya, jangan walaupun ini bercandaan gitu, nggak bisa. Terus kalaupun emang kita pengen pegang senjata, foto rame-rame, gitu, seperti ini baiknya. Posisinya seperti itu ya? Seperti ini. Ke bawah ya? Jadi bukan begini. Ini kan kayak film James Bond di awal ya. James Bond megang begini. Itu sebenarnya keperluan shooting, perluan frame, in frame. Jadi biar senjatanya kelihatan. Jadi sebenarnya orang mau nembak pun nggak ada pernah seperti ini. Jadi nembak pun begini posisinya. Bukan di muka. Karena maksudnya biar in frame aja. Tapi sekarang banyak yang game seperti ini. Yang orang mau nembak juga nanti dia begini. Seperti itu. Oke, ini nanti episode lain lagi kita bahas. Bahkan tadi stance menembak, cara pegang senjata, terus kesalahan senjata di film-film itu banyak banget. Bakal kita omongin di episode berikutnya, Mas Denny ya. Iya. Baik. Oke, Mas Denny. Kemudian apa ya? Mungkin bagi sebagian orang punya lisensi ataupun tergabung di komunitas atau klub menembak itu suatu kebanggaan gitu. Tapi kira-kira etikanya ada nggak sih seandainya biar orang lain tahu gitu bahwa kita adalah anggota klub atau komunitas menembak, itu perlu nggak sih misalkan kendaraan kita, motor atau mobil kita atau bahkan rumah kita mungkin ditempeli stiker biar orang tahu bahwa kita nih tergabung dalam klub menembak loh, jadi jangan coba senggol gitu ya, jangan coba ganggu, jangan coba usik gitu, bahkan kena akibatnya gitu. Kita perlu nggak sih kita tempel misalnya stiker perbakin atau apa seperti itu? Ya sah-sah aja sebenarnya, tadi karena Mas Ari bilang bangga gitu ya. Bangga, tapi ada yang unik juga, sekian banyak mobil dengan stiker-stiker perbakin di jalan gitu kan. Itu kadang-kadang kalau saya ke lapangan tembak nggak pernah kelihatan mobilnya. Justru nggak ada ya? Nggak ada gitu. Oke, berarti apa? Hanya sekedar nempel doang, buat gaya-gayaan aja gitu atau seperti apa gitu? Tapi sebenarnya etika menempel stiker gitu diperbolehkan nggak sih sebenarnya bagi boleh aja. Bahkan saya kenal dengan yang buat logo perbakin yang terbaru. Saya kenal, namanya Pak Robi. Jadi Pak Robi ditempel-tempelin gitu kan. Terus ya itu biasanya orang yang bisa beli airsoft atau airgun di entah dari mana gitu dengan KTA perbakin, katanya KTA perbakin gitu kan. Tetapi beli airgun atau air pistol gratis stiker. Jadi mereka punya unit yang atau kita air pistol antara unit dan bukan ya. Bukan airsoft juga kan. Kan nggak jelas itu hukumnya, gitu kan. Jadi buat mereka berbangga-bangga mereka tempel-tempelin gitu aja. Jadi ya mungkin selama tujuannya baik-baik aja, aman-aman aja ya. Iya sih, tapi saya nggak tahu banyak banget yang pakai stiker seperti itu, tapi di lapangan nggak pernah kelihatan mobilnya. Oke, Mas. Kemudian tadi kita lebih ke arah senpi gitu. Apakah etika ini berlaku juga ada unit airsoft, Mas? Untuk airsoft? Prosedurnya, protokolnya, langkah-langkahnya sama nggak sih diterapkan ke unit airsoft? Oke, makanya tadi di awal saya bilang, tadi seharusnya saya tanya udah punya airsoft atau belum, gitu kan. Jadi sebenarnya sama persis, sehingga nanti ketika satu hari yang airsofter itu punya kesempatan untuk pakai senjata api, mereka dapat respect lah setidaknya dari sang instruktur. Kalau misalkan nyoba senjata, pegangnya langsung salah, instruktur nembaknya langsung nahan, kamu mau ngapain? Tapi kalau ngelihat instruktur nembaknya ngelihat si calon petembak ini sudah menghandle senjata dengan benar, dia akan lebih tenang hatinya. Berarti paling tidak orang tersebut punya basic, udah pernah memegang atau memainkan airsoft ya. Jadi akan adaptasinya tidak canggung lagi. Jadi ketika orang ataupun instruktur pelatih ketika meminta dia menyentuh ataupun memegang senpi itu, dia udah punya basic dasar nih dari pengenalan airsoft itu sendiri ya. Kembali lagi, makanya kalau punya airsoft join sama klub, jadi tukeran informasi, lebih nambah ilmu segala macam. Lebih teredukasi ya seperti itu ya. Baik, MT Friend, menarik banget kita topik kali ini yaitu tentang etika senjata api. Oke, Mas Denny, kira-kira buat episode ini ada nggak yang pingin Mas Denny ulas
jelaskan lagi atau jabarin lagi tentang poin-poin pentingnya. Oke, tadi 6 poin penting sudah disampaikan. Masih ada poin lagi sebenarnya. Jadi kita harus ngerti juga beda-beda malfunction pada senjata. Kita harus tahu juga loading sequence-nya, etiknya. Kalau tadi kan hanya garis besar ya. Jadi kita harus memperlakukan senjata seakan terisi segala macam. Masih banyak poin penting lainnya sebenarnya. Benar ya. Mungkin Dan kita itu bakal bisa lanjutin. kita gali lebih dalam lagi Di episode berikutnya ya. Iya, jadi MC cara Frank, megang senjata segala macam lah. bener. Mungkin buat kamu yang pengen tahu lebih banyak tentang etika senjata api, penggunaannya, cara memegang, membawa, dan lain sebagainya, kamu bisa mungkin komen Mas Denny ya di YouTube channel Musik City Digicast. Kamu bisa bertanya kepada Mas Denny, kira-kira ada pertanyaan apa yang pengen kamu tanyakan, biar nanti mungkin Mas Denny bisa ngebalas di komen YouTube channel Musik City Digicast. Oke Mas Denny, mungkin untuk kesempatan kali ini kita sudahin dulu. Kita bakal ketemu lagi di episode podcast Dunia Menembak bersama Mas Denny AJD di kesempatan berikutnya. Jangan lupa subscribe and share.